COVID-19 dan berbagai dampak yang menyertainya memicu lahirnya ketakutan di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa elemen masyarakat terpaksa harus memikul sendiri rasa khawatir atas keselamatan diri dan keluarga untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan ketimpangan semakin jelas terlihat ketika elit bisnis dan elit politik mendapatkan berbagai privilege saat dihadapkan dengan masa pandemi ini. Seperti pelaksanaan resepsi perkawinan petinggi Polri, sampai keputusan anggota DPR mendapat fasilitas isolasi mandiri di Hotel Bintang 3. Meski seluruh perhatian awak media terpusat menggembar-gemborkan berita keganasan pandemi COVID sampai saat ini, namun sayang bukan alang kepalang. Kepanikan masyarakat justru harus diwarnai dengan lahirnya beberapa peristiwa dan kebijakan politik yang menjadi sorotan publik. Alih-alih berupaya memutuskan rantai penyebaran virus COVID dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah malah menggelar karpet merah bagi 500 TKA asal Cina yang datang ke Indonesia melalui Sulawesi Utara. Tidak lama dari peristiwa itu, di pertengahan April 2020, kita dikemparkan oleh mencuatnya isu pembahasan RUU Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Pemerintah bersama DPR rela bekerja secara multitasking membahas RUU Cipta Kerja di tengah situasi wabah virus COVID-19 yang sedang marak-maraknya. Sehingga tak dapat dipungkiri jika keterlibatan elemen-elemen masyarakat dalam proses legislasi dibatasi saat pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan. Mengingat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 tahun sejak memasuki prolegnas prioritas. Hal ini menimbulkan anggapan jika pembahasan materi muatan tidak dilakukan secara optimal dan tak tergapai logika. Karena bila dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memuat 11 klaster dengan pasal yang berjumlah lebih dari 1.200 butir. Lalu apa mungkin tingginya angka penyebaran COVID dan pemberlakuan PSBB adalah bagian dari rangkaian agenda memuluskan pengesahan RUU Cipta Kerja? Mungkin sepintas kita akan berpikir, jika dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja saat pandemi COVID-19 adalah sebuah keuntungan besar bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa mendongkrak perekonomian yang melemah melalui investasi sebagai prioritas kekuatannya. Jadi apa mungkin Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mampu membangkitkan ekonomi di masa pandemi ini? Di akhir tahun 2020, masyarakat kembali harus mengusap dada setelah mendengar gemparnya kabar peristiwa penyalahgunaan dana bantuan bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Anehnya, bagaimana bisa pemerintah yang telah menyetujui revisi Undang-Undang KPK berdasar karakteristik innovation dan risk-taking dalam suatu organisasi terkelabui oleh siasat pelaku. Ini artinya pemerintah tidak dapat menanggung resiko atas keputusannya menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang dianggap masyarakat sebagai upaya pelemahan KPK itu sendiri. Hal mengejutkan lainnya di tengah pandemi ini adalah kemunculan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal ini tentu menyisihkan luka, bukan hanya bagi masyarakat, namun juga bagi konstitusi itu sendiri. Mau tidak mau parlemen perlu melakukan replantasi dengan kembali melakukan amandemen yang kelima kalinya untuk menggolkan wacana ini.
Dari semua hal yang telah kita cermati tadi, sepertinya kita sama-sama dapat menarik benang merah dalam memandang implementasi kebijakan pembatasan sosial PSBB hingga PPKM level 4 dari sudut pandang lain. Adanya beberapa peristiwa politik di belakang eksistensi COVID-19 malah menjadi sorotan utama masyarakat untuk menilai kinerja Presiden Joko Widodo pada awal periode kedua di masa kepemimpinan sebagai presiden. Jika melihat asumsi masyarakat, PPKM ini hanyalah sebagai pengalihan isu agar media tidak mengabarkan hal-hal yang fundamental dalam negara. Jadi, apakah efektif? Apakah tepat kebijakan PPKM ini diprioritaskan untuk memutus rantai COVID-19?